Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita pada saat sekarang ini masih merasakan nikmatnya hidup, sehat, rezeki dan banyak nikmat lainnya. Salawat menakirkan salam, tabusan-busannya kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum saya akan mempresentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ilfan, bisa dipanggil Ilfan dengan NIM 20016090. Hal ini merupakan tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Materi yang akan saya sampaikan yakni keterampilan berbicara dalam bentuk diskusi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke presentasi saya. Pertama yakni pengertian diskusi. Pengertian diskusi menurut ahli. Di sini menurut ahli Hasibuan 1985 yang mendefinisikan diskusi adalah visi dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dengan saling bertatap muka tentang tujuan atau target yang telah diberikan dengan pertukaran informasi atau mempertahankan. Next, pengertian diskusi secara umum. Secara umum atau secara yang kita biasa ketahui, diskusi adalah interaksi antara dua orang atau lebih kelompok. Jadi di sini diskusi ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang, jadi minimal dua orang agar kita bisa saling bertukar pikiran. Biasanya komunikasi antara mereka dalam bentuk ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Jadi puncak diskusi ini yakninya setiap individu memiliki pemahaman yang baik dan benar hakikat apa yang dari mereka diskusikan sebelumnya. Next, langkah diskusi. Dalam langkah diskusi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, langkah persiapan. Dalam persiapan terdiri dari yang pertama merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan yang khusus. Yang kedua, menemukan jenis diskusi yang dapat dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dan segala hal lainnya yang berbentuk dengan teknis atau dalam pelaksanaan diskusi tersebut. Next, pelaksanaan diskusi. Dalam langkah pelaksanaan diskusi ini juga terbagi dari beberapa hal. Di sini ada 5. Yang pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Hal-hal yang berhubungan dengan persiapan yang dianggap mempengaruhi kelancaran diskusi harus kita persiapkan dengan sematang-matangnya. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi. Hal pengarahan ini dapat berupa tata tertib diskusi, bagaimana kita cara melakukan diskusi, apa peraturan dan sebagainya. Yang ketiga, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Sebelumnya kita sudah melaksanakan atau pengarahan sebelum melakukan diskusi. Jadi setelah itu kita baru dapat melaksanakan aturan dalam diskusi yang telah kita sepakati sebelumnya. Yang keempat, memberikan kesepakatan yang sama kepada setiap peserta individu untuk mengeluarkan gagasan atau ide-idenya. Jadi di sini dapat berlaku sistem keadilan. Jadi semuanya merata dalam mengeluarkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang ingin mereka aspirasikan. Yang kelima, mengendalikan pembicaraan kepada pokok persoalan yang sedang dibahas. Next, langkah selanjutnya ini menutup diskusi. Yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai hasil diskusi. Jadi dalam hal ini notulen sangat perlu sekali, notulen dalam diskusi. Jadi para notulen itu mencatat atau memberikan gambaran atau simpulan akhir pada kegiatan diskusi. Yang kedua, mereview jalanan diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Biasanya hal ini juga kita lebih kenal dengan sistem evaluasi. Jadi dalam langkah ini, mereview ini, kita bisa memperbaiki langkah-langkah diskusi kita untuk kedepannya.
Next, hambatan dalam diskusi. Hambatan dalam diskusi yang pertama, sulitnya mengumpulkan peserta diskusi, sulitnya mencari tempat yang tepat dan merancang diskusi yang baik. Yang kedua, sulitnya mengambil keputusan, karena dalam peserta diskusi terkadang terjadi perdebatan yang alot, jadi susah untuk mengambil keputusan. Dan terkadang peserta diskusi tidak mau mengikuti jalan diskusi yang benar. Inilah permasalahannya. Kebanyakan di peserta diskusi itu lebih ke menurutkan ego pribadi tanpa mementingkan kolektif dari masing-masing. Yang ketiga, sebagian kelompok sulit dalam menerima hasil keputusan diskusi dengan lapang dada, bahkan terkadang lebih bersikap anarki. Mereka beranggapan bahwa apa pendapatnya itu adalah yang paling benar tanpa menimbang dulu pendapat dari lawan diskusinya. Next, susunan tempat duduk. Dalam kegiatan diskusi, susunan tempat duduk ini bervariasi sekali. Biasanya agar diskusi lebih berjalan dengan alot dan baik, bentuk susunan tempat duduk dapat menatap wajah peserta diskusi lainnya. Selain berbentuk lingkaran, bentuk yang biasa digunakan adalah letter U, V, dan sebagainya. Jadi intinya dalam kegiatan diskusi ini, tempat duduknya itu antar peserta diskusi itu bisa bertatapan, jadi berhadapan, ataupun bisa berembuk lah, sistem berembuk. Jadinya pendapat yang satu dengan pendapat yang lain bisa tersalurkan dengan baik dengan adanya saling tatapan tersebut. Next, manfaat diskusi. Pertama, melatih kemampuan berpikir setiap anggota atau peserta diskusi. Yang pastinya ya dengan adanya diskusi ini, pemikiran dari peserta diskusi itu akan lebih berkembang, akan lebih terarah. Ibaratnya ada masukan dari pihak luar. Yang kedua, menanamkan sikap demokrasi. Yang ketiga, membiasakan sikap saling menghargai. Ini penting sekali. Dengan adanya diskusi ini, kita bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya, karena kita dalam diskusi harus menerima lapang dada apa hasil keputusan dan apa pendapat orang lain. Yang keempat, menambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman. Yang kelima, mengasah kemampuan berpikir kreatif dan analitis. Ini kemampuan berpikir kreatif dan analitis ini sangat perlu sekali dalam kegiatan diskusi. Kita dapat mengembangkan dan melatihnya untuk lebih baik lagi. Yang keenam, melatih kemampuan berbicara di hadapan orang banyak. Ini penting juga, karena dalam kegiatan diskusi kita dapat melatih yang namanya public speaking. Jadi dengan public speaking ini sangat menentukan arah kita ke depannya juga. Next, unsur-unsur diskusi. Yang pertama, materi yang akan dibahas saat diskusi. Ini penting sekali. Masa ya sebelum kita diskusi tidak ada materi kan? Jadi materi ini hal pokok dalam kegiatan diskusi, apa yang kita bahas di dalam forum tersebut. Yang kedua, manusia sebagai pelaksana yang terdiri dari moderator, penulis, peserta, dan pemakalah atau penyaji. Seperti yang saya sampaikan sekali, orang yang berperan aktif atau berperan sekali dalam kegiatan diskusi, yang pertama itu moderator. Moderator ini harus dapat mengatur jalannya diskusi dengan sebaik-baiknya. Kapan seseorang harus berbicara, kapan seseorang harus tidak berbicara, kapan seseorang harus berpendapat, dan kapan seseorang harus tidak berpendapat. Jadi secara keseluruhan diskusi ini harus diatur jalannya oleh moderator. Makanya moderator itu harus mempersiapkan secara matang hal-hal atau step-step dalam kegiatan diskusi. Yang selanjutnya, nulis. Nulis ini hal orang yang untuk mencatat poin-poin pokok dalam kegiatan diskusi yang nantinya di akhir diskusi memberikan kesimpulan dari diskusi tersebut. Yang peserta. Selanjutnya peserta ini ya orang-orang yang setiap orang yang berada dalam forum diskusi tersebut, dan pemakalah atau penyaji. Yang ketiga, perlengkapan. Perlengkapan ini sangat perlu sekali, baik itu alat tulis kantor yang dibutuhkan saat diskusi, ataupun bisa slide untuk menampilkan PowerPoint, dan kursi, meja, dan lain dan sebagainya. Yang keempat, unsur tempat atau fasilitas yang digunakan saat diskusi. Kurang lebih sama dengan perlengkapan, cuma tempat di hal ini tempat sangat diperlukan juga, sangat dibutuhkan sekali tempat yang lebih efektif untuk jalannya diskusi. Yang kelima, peserta diskusi. Next, jenis diskusi.
Diskusi formal. Diskusi formal seperti seminar, lokakarya atau sanggar kerja, simposium, diskusi panel, konferensi, diskusi pleno, sidang misalnya kan, itu hal yang bersifat formal. Debat, baik itu debat antar kandidat atau debat-debat tentang hal-hal yang bersifat memajukan suatu daerah atau kaum kan. Jadi kongres seperti kongres partai, kongres organisasi lainnya, forum diskusi, dan selanjutnya kualitas diskusi kasualis. Next, diskusi non formal seperti kelompok studi, ya diskusi seperti macam biasa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelompoknya tersebut. Yang kedua, diskusi kelompok pembentuk kebijaksanaan. Yang ketiga, komite atau pertemuan kelompok para orang tua murid. Jadi diskusi semacam ini lebih ke non formal, lebih membahas secara tidak aturan bakunya dalam diskusi non formal ini tidak terlalu ketat, tidak seperti diskusi formal. Next, ciri-ciri diskusi. Berlangsung antara dua orang atau lebih. Ini pasti nih, kalau satu orang saja seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, tidak ada namanya diskusi. Itu lebih kayak monolog, berbicara sendiri ya, pidato. Jadi diskusi ini lebih dilakukan oleh dua orang atau lebih. B, berlangsung dalam interaksi tatap muka dengan menggunakan media bahasa. Jadi tujuan dari susunan tempat duduk harus saling berhadapan inilah. Jadi interaksi dalam diskusi ini harus tatap muka agar lebih terasa alot diskusi tersebut. C, mempunyai tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui kerjasama antar anggota. D, berlangsung dalam suasana bebas, teratur, dan sistematis. Bebas menyampaikan pendapat, teratur sesuai dengan aturan dan tata tertib diskusi yang telah disampaikan sebelumnya, dan sistematis, terurut. Pembahasannya itu harus terurut, jangan seharusnya ini dibahas pada diskusi pembuka malah dibalikkan pada diskusi penutup. Ini tidak sistematis namanya. Next, tujuan diskusi. Yang pertama, sebagai wadah untuk memecahkan suatu masalah. Jadi diskusi ini yang pastinya untuk menyelesaikan masalah dari setiap suatu kelompok. Yang kedua, sebagai wadah untuk menambah wawasan. Yang ketiga, sebagai ajang untuk belajar saling menghargai pendapat. Ini dalam diskusi kita harus bisa menghargai pendapat orang lain, jangan kita harus mementingkan pendapat kita sendiri. Sikap egois itu harus dikurangkan. Yang keempat, agar peserta diskusi bisa belajar beretika saat diskusi yang sedang berlangsung. Etika diskusi juga bisa kita belajar di dalam kegiatan diskusi ini. Yang kelima, melatih para anggotanya berbicara di depan umum. Seperti hal yang sudah saya jabarkan sebelumnya, yakni public speaking. Yang keenam, sebagai wadah untuk orang-orang menyampaikan visi misi dan persepsinya dalam kehidupan. Next, metode diskusi. Metode diskusi ini pertama, suasana diskusi harus terasa hangat, akrab antara anggota diskusi. Yang kedua, kenali watak, karakter, dan perilaku para individu dalam diskusi. Jadi kita harus mengenal bagaimana watak atau sifat dari lawan diskusi kita. Jangan kita paksakan pendapat kita atau argumen kita kepada orang lain. Jadi kita pahami wataknya, apakah dia pemarah atau dia bisa menerima dengan lapang dada. Jadi kita pahami. Yang ketiga, tidak mencari keuntungan apapun dari diskusi maupun di dalamnya. Jadi kita di sini tidak harus dan tidak boleh sebenarnya mencari keuntungan pribadi dalam keadaan diskusi ini. Di dalam diskusi kita harus mencari keuntungan kolektif, keuntungan bersama, manfaat bersama, bukan manfaat pribadi dalamnya. Next, hal-hal yang memperhatikan ketua saat berdiskusi. Jadi yang pertama, pahami ketentuan diskusi itu sendiri. Yang kedua, pimpinlah diskusi dengan tenang dan sabar. Ini ketua ini harus mengayomi anggota diskusi lainnya, jadi lebih mengayomi ya. Tiga, menghargai setiap pendapat yang ada, gunakan bahasa yang baik atas segala permasalahan yang ada di arena diskusi, berikan kesimpulan pendapat yang telah dikemukakan, bersikap bijaksana, tegas, dan disiplin. Next, hal-hal yang harus diperhatikan peserta diskusi. Mempersiapkan diri sebaik-baiknya itu perlu. Yang kedua, mengikuti kegiatan diskusi dengan ikut berbicara. Jadi setidaknya kita menyampaikan argumen kita sedikit
dalam kegiatan diskusi. Kita harus ikut andil dalam kegiatan diskusi tersebut, bukan hanya sebagai cukup forum saja. Yang ketiga, PK pada teknik diskusi. Yang keempat, berbicara melalui arahan moderator. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ini perlu sekali dalam kegiatan diskusi, harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Ingat, kita punya lawan diskusi, jangan sampai tersinggung oleh perkataan kita yang tidak baik. Yang keenam, jangan sesekali memaksa pendapat. Jadi dan janganlah melakukan hal yang mengganggu jalannya diskusi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya di sini masih belajar, masih dalam proses menuntut ilmu. Jadi mohon dimaklumi atas kekurangan dan kesalahan saya. Stay healthy, stay safe, stay clean, karena kita masih dalam situasi pandemi. Marilah kita melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Cukup sekian. Tadi saya mulai dengan salam. Sekarang saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.